Untuk kesekian kali lagi, di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga, segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak. Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Kadang-kadang sangat membingungkan sekali ya dengan pemberitaan saat ini ya. Kita memang harus jeli terkait apa yang terjadi. Apalagi pada saat lalu rame di pemberitaan ya terkait tambang nikel Raja Ampat yang konon dari pemberitaan itu sebagian wilayah yang terdampak terkait penambangan nikel itu rusak dan bahkan juga mengganggu setidaknya ekosistem di daerah tersebut. Nah, tetapi yang cukup unik, Bahlil ketika mengunjungi di Papua misalkan, di tempat penambangan nikel tersebut bahkan tidak ada kerusakan, konon katanya seperti itu. Dan tidak hanya Bahlil Lahadalia, bahkan Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Raja Ampat bantah ada kerusakan di Pulau Gak. Nah, bagaimana menurut Anda ya? Jadi ini sangat wow sekali. Sangat wow sekali. Entah kita harus percaya kepada siapa lagi ya. Apalagi kalau kita lihat dari masyarakat sekitar, bahkan juga banyak yang menolak. Dari Greenpeace bahkan juga menolak secara tegas ya terkait penambangan nikel di Raja Ampat. Menurut saya seharusnya memang ada tim yang independen. Tim independen. Apalagi kalau kita lihat pada saat lalu ya, di Danau Toba bahkan akan dicabut status geopark oleh UNESCO. Ini juga sangat wow sekali. Nah, apakah kita harus menunggu dicabutnya status geopark Raja Ampat oleh UNESCO baru kita menyadari, atau kita tunggu kerusakan benar-benar di Raja Ampat baru kita harus menyetop pertambangan nikel ini? Menurut saya aktivis-aktivis yang lainnya, aktivis lingkungan yang lainnya seharusnya didengar lah. Apakah memang penambangan nikel ini bisa merusak? Ya, kemungkinan itu adalah jangka panjang. Kalau misalkan penambangan nikel tidak di stop saat ini, pastinya juga akan berdampak kepada lingkungan, khususnya di wilayah Raja Ampat, dan akan mengganggu setidaknya ekosistem di sana dan bisa merusak pemandangan sebagai tempat pariwisata yang sudah mendunia. Ini memang sangat mengejutkan sekali ya. Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Raja Ampat bantah ada kerusakan di Pulau Gak. Ini sangat bau sekali. Ini dikomentari oleh Kang Manto. Kalau gubernur ngomong ada kerusakan di Raja Ampat, ya langsung dipecat. Apa ini kebalikannya ya? Ya biasanya kan sen kiri belok kanan ya. Kalau tidak ada kerusakan, apakah ada kerusakan misalkan ya? Dia kan perpanjangan tangan dari pemerintah, bukan perpanjangan tangan rakyat, betul nggak? Ya nggak tahu, gua ngarang lagi itu. Di sini dikomentari oleh Steven, Gubernur Pembela Perusa Alam. Wow, buktikan omonmu, jangan omon-omon wae, omon-omon gede doang ya, seperti itulah. Sudah bisa ditebak, gak rusak kok ambiar. Gemuk ya. Ya seperti itu, memang sangat wow sekali. Nah, kalau kita lihat pemberitaan dari sini malah sangat mengejutkan sekali. Bahkan dari Tribun dengan judul Prabowo diminta tindak pemain di tambang Raja Ampat, anggota DPR orang kuat dan berpangkat tinggi. Apakah ini adalah backingnya ya? Backing terkait pertambangan di Raja Ampat. Wow, kalau bener-bener wow pokoknya ya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Paul Vincent Mayor, ikut memberikan komentarnya terkait keberadaan tambang nikel di Raja Ampat. Ia meminta Presiden Prabowo turun langsung menyelesaikan polemik tersebut. Saya meminta Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak, tegasnya dikutip dari tribunsorong.com pada 9 Juni. Nah, ini juga sangat lucu sekali. Apa-apa Pak Prabowo yang turun, apa-apa Pak Prabowo yang turun. Menurut saya menteri-menteri itu tugasnya apa? Seharusnya menteri-menteri itu juga tegas lah. Tegas kalau memang benar-benar merusak setidaknya pemandangan alam, merusak ekosistem yang ada, seharusnya juga di stop.
Tidak usah menunggu kerusakan alamnya itu semakin melebar. Menurut saya seperti itu sih, sangat simpel sekali. Lebih lanjut, ia menduga ada pihak-pihak yang bermain di balik keberadaan tambang-tambang tersebut. Mereka adalah sosok yang kuat dan memiliki pangkat. Oleh karena itu, Paul Vincent menegaskan negara harus hadir dalam menyelesaikan polemik tambang di Raja Ampat. Yang bermain di balik tambang ini adalah orang-orang kuat, berpangkat tinggi, tegasnya. Negara tidak boleh kalah oleh mafia tambang, tambah Paul Vincent. Paul Vincent dalam kesempatannya turut menyoroti peran para kepala daerah di tanah Papua. Ia mengungkit terkait perizinan tambang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang minerba. Di atas kertas, pihak yang berwenang memberikan izin tambang adalah pemerintahan pusat, bukan pemerintah daerah. Jangan salahkan pemerintah daerah. Perizinan tambang sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Jadi, tanggung jawab ada di Jakarta, bukan di Sorong atau Waisa, katanya. Paul Vincent kemudian menilai tambang-tambang nikel di Raja Ampat sudah melanggar undang-undang. Ya, seperti itulah. Jadi, ini memang harus ada tim independen ya, yang setidaknya bisa dipercaya oleh masyarakat. Ini juga sangat lucu sekali. Di media sosial khususnya, bahkan ada terjadi kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Tetapi dari Gubernur Papua Barat Daya bahkan mengungkapkan tidak ada kerusakan di Pulau Gak. Nah, ini kan sangat wow sekali lah, sangat wow sekali. Nah, bahkan kalau kita lihat dari Gerindra ya, Rahmat Ardian, Presiden Prabowo komitmen jaga kelestarian Raja Ampat. Nah, apakah ini juga termasuk sinyal bahwa Pak Prabowo itu akan tegas ya, setidaknya akan menghentikan terkait penambangan nikel di Raja Ampat ini? Ya, bisa saja terjadi karena Pak Prabowo itu sangat-sangat berkomitmen untuk menjaga kelestarian ekosistem di Raja Ampat. Nah, kalau misalkan serius terhadap kelestarian ekosistem di Raja Ampat, seharusnya memang benar-benar harus di-stop ya. Harus di-stop dan dihentikan selamanya, bukan hanya sementara. Anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ardian, menegaskan bahwa Presiden Prabowo berkomitmen untuk menjaga kelestarian ekosistem di Raja Ampat, Papua Barat. Presiden Prabowo komitmen untuk menjaga kelestarian ekosistem Raja Ampat bukan hanya soal menjaga keindahan alam, tetapi juga menjaga warisan bangsa bagi anak cucu dengan semangat patriotisme dan cinta tanah air. Ia menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi Raja Ampat saat ini yang mulai terganggu akibat berbagai aktivitas yang tidak sesuai dengan semangat pelestarian. Jadi, saya sangat prihatin ya kondisi Raja Ampat sekarang, karena bagaimanapun ini adalah warisan dunia yang harus dijaga kelestariannya. Rahmat menekankan pentingnya menjaga bentang alam Raja Ampat yang memiliki luas sekitar 1,1 juta hektar, serta memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal yang menggantungkan hidup dari sektor ekowisata dan perikanan. Ya, seperti itulah. Semoga sajalah ini didengar oleh Pak Prabowo Subianto ya, dan semoga ada tim yang benar-benar independen yang setidaknya bisa dipercaya oleh masyarakat. Ya, bagaimana lagi ya, di media sosial banyak yang protes, dan bahkan di pemberitaan banyak yang protes terkait penambangan nikel di Raja Ampat yang setidaknya bisa merusak keindahan alam, merusak ekosistem, merusak kelestarian lingkungan dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain, di sisi pemerintah daerah dan pemerintah pusat bahkan mengatakan kerusakan di Pulau Gak itu tidak ada kerusakan. Nah, kita harus berpikir jernih ya. Penambangan tapi tidak ada kerusakan. Nah, ini kan sangat lucu sekali. Ada aktivitas tambang tapi tidak ada kerusakan lingkungan. Kalau memang ini benar tidak ada kerusakan lingkungan, berarti sangat keren sekali. Sangat keren. Ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Apakah benar apa yang diungkapkan oleh aktivis lingkungan, ataukah Anda lebih percaya dengan pemerintah? Ya.